Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rahmataka narjuk wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Sahabat Al-Ma'tuq TV, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan secara online, masih dalam rangkaian kajian Ensiklopedia Adab Islami. Dan yang menjadi referensi utama kita masih seperti biasa kitab Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah karangan Syekh Abdul Aziz Fathi Sayyid Nada hafizallahu taala. Kita sekarang akan membahas salah satu adab di antara adab yang penting kita ketahui, terutama kita hidup di zaman modern, yaitu adabul hatif, adab penggunaan telepon. Kata beliau rahimahullah ta'ala, innal hatifa ni'matun minallahi ta'ala 'alal insan. Sesungguhnya telepon atau handphone itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya, atas para manusia. Faqad waffara al insanil katsir minal juhdi wal waqti wal mal. Ya, dengan sebab adanya handphone ini, betapa banyak tenaga, harta dan waktu yang terhematkan. Ya, kita zaman dulu kalau seandainya mau silaturahmi harus datang berangkat ke sana, sekarang bisa dengan telepon. Ya, demikian juga banyak hal-hal yang sejatinya harus memerlukan biaya besar. Ya, misalkan rapat harus datang ke kota yang lain atau ke tempat yang lain, sekarang bisa dilakukan secara online. Ya, belanja juga bisa dilakukan secara online. Jadi sejatinya handphone ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka ya, tentu Islam telah membahas mengenai adab-adab yang berkaitan dengan hal ini, yang mana Syekh Abdul Aziz akan membagi adab berkaitan dengan telepon. Beliau bagi menjadi 3. Yang pertama, adab untuk orang yang menelpon. Yang kedua, adab untuk orang yang menerima telepon. Dan yang ketiga, yaitu adab telepon secara umum. Kita bahas dulu bagian yang pertama, yaitu adab berkaitan dengan orang yang menelpon. Ya. Pertama, yaitu orang yang menelpon hendaknya memasang niat yang lurus, niat yang tulus. Fayanbaghi lil muttasili an yastahdhira niyatan salihatan fi ittisalihi. Ya, hendaknya orang yang menelpon memasang niat yang lurus ketika dia menelpon. Ya, fayanwi iltimasal ajri was thawabi fi ittisalihi biwalidayhi birran bihima. Ketika dia menelpon kedua orang tuanya, dia niatkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ketika dia menelpon karib kerabatnya, dia niatkan untuk menyambung silaturahmi. Ketika dia menelpon saudaranya atau temannya, maka dia niatkan sebagai bentuk cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala dan yang semisalnya. Dengan hal itu, seorang hamba bisa mendapatkan pahala dari kegiatan menelponnya. Ini yang pertama. Yang kedua, adamul ittisali fi awqatin ghairi munasibah. Ya, hendaknya kita tidak menelpon di waktu yang tidak pas. Ya, misalkan waktu sudah lewat dari jam 10 malam atau sebelum subuh, ya, atau waktu istirahat siang. Ya, maka hindari waktu-waktu yang tidak pas ini. Illa liddarurah, kecuali kalau seandainya ada darurat. Ya, misalkan kita lihat rumah tetangga kita kebakaran malam-malam, maka kita usaha untuk ya menelpon dia, membangunkan. Kalau belum bangun juga kita ketuk pintunya. Maka ya ini merupakan hal darurat yang boleh bagi kita untuk menelpon di waktu yang terlarang seperti ini. Ya, oleh karenanya ya
Sejatinya kita kalau mau menelpon itu hendaknya memilih-milih waktu terlebih dahulu. Ini kira-kira dia sedang istirahat atau tidak, kira-kira dia sedang sibuk atau tidak, ya bahkan kalau perlu kita mungkin bisa kirim SMS dulu, kirim WhatsApp dulu, "Afwan, ana mau menelpon," dan seterusnya. Kemudian kata beliau, ya, "Wa dzalika li'anna an-nas qad yanza'ijuna wa yuqliquna idza ranna jaras al-hatif fi as-sabahil bakir." Karena hal ini sebagian orang terganggu dengan suara telepon yang berbunyi di dini hari misalnya. Au fi awqatin mutaakhirah minal lail, atau di waktu yang sangat malam, jam 10, jam 11 malam. Sehingga hal ini mengganggu waktu istirahat mereka, waktu tidur mereka. Wa qad yaruddu ahaduhum 'ala al-hatif wa huwa haniq aw yudhhiru dhiq fi sawtih. Ya, bahkan sebagian mereka ada yang mengangkat telepon ya sambil memperlihatkan suaranya yang baru bangun tidur. Ya, maka ini tidak layak. Ya, terutama wanita jika mengangkat telepon dalam kondisi dia baru bangun tidur dan yang menelponnya adalah laki-laki, maka ini tidak layak. Kecuali kalau dia memang bisa menguasai dirinya, suaranya tidak menjadi manja karena efek dari bangun tidur. Ya, oleh karenanya, ya sekali lagi hendaknya kalau kita menelpon pilih waktu yang tepat. Ini adab yang kedua. Adab yang ketiga, ada mudaqqil hatifi li aksar min salas. Ya, kalau kita menelpon, jangan telepon lebih dari 3 kali deringan. Ya, dan ini dianalogikan dengan ketika kita mengetuk pintu rumah manusia. Ya, Nabi SAW menjelaskan bahwasanya meminta izin itu 3 kali. Istidhanu thalathan. Demikian juga ya amalan para sahabat, bagaimana ketika seorang sahabat mengetuk pintu Umar sebanyak 3 kali. Kalau tidak salah Abu Musa al-Asy'ari, beliau mengetuk pintu 3 kali. Kemudian Umar ketika itu sedang ada kesibukan, akhirnya Abu Musa ini pulang. Maka Umar kejar, kemudian ia katakan, "Kenapa engkau pulang?" Ya. Padahal ketika itu saya sedang memiliki kesibukan. Maka kata sahabat itu, sungguhnya aku mendengar Nabi SAW ya, mengatakan bahwasanya ya yang namanya meminta izin untuk masuk rumah itu cukup 3 kali. Kalau tidak maka pulang. Ya. Maka ketika itu Umar sampai ya meminta orang ini untuk bersumpah bahwa dia benar-benar dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena memang Umar ini adalah orang yang sangat teliti dalam menerima riwayat hadis. Ya, maka sama ya ketika kita mengetuk pintu pun 3 kali, demikian juga ketika kita nelpon yaitu cukup 3 kali deringan. Ya. Kemudian adab yang keempat, an yabda al-muttasil bis salam. Ya. Hendaknya orang yang menelpon dialah yang memulai salam. Ketika terdengar atau terlihat mungkin angka detik sudah mulai jalan, berarti terlihat bahwa ya dia sudah mengangkat, maka orang yang menelpon hendaknya dia yang lebih mendahulukan mengucapkan salam. Assalamualaikum 10 pahala, atau Assalamualaikum warahmatullah 20 pahala, atau kemudian lebih lengkap lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, kenapa? Ya, lagi-lagi ini dianalogikan dengan orang yang hendak bertamu. Orang yang hendak bertamu, dialah yang harus mengucapkan salam, bukan orang yang ada dalam rumah. Demikian juga kalau kita menelpon orang, maka kita lah yang mengucapkan salam terlebih dahulu. Dan ini sunnah. Walaupun misalkan kalau seandainya ada orang yang mengangkat telepon, dia yang mengucapkan salam terlebih dahulu, itu tidak masalah. Ya. Dan Nabi SAW menjelaskan sebaik-baik kalian adalah orang yang lebih dahulu mengucapkan salam. Namun kalau dari segi urutan, maka yang lebih utama yaitu orang yang menelpon dialah yang mengucapkan salam terlebih dahulu. Ini adab yang keempat.
Kemudian adab yang kelima, ta'riful muttasili binafsihi. Hendaknya orang yang menelpon dia mengenalkan dirinya. Terutama kalau dia menelpon dengan nomor yang baru atau dia baru pertama kali menelpon orang tersebut. Bisa jadi ya kontaknya belum dia save. Maka ketika dia mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam, ucapkan saya fulan. Ya, perkenalkan diri ya sehingga ya orang yang ditelepon tidak heran siapa yang menelpon dirinya. Ya, lagi-lagi ini pun dianalogikan dengan orang yang mengetuk pintu. Ya, suatu ketika ada orang yang mengetuk pintu rumah Nabi SAW, kemudian ditanya, "Man, siapa?" Orang itu mengatakan, "Ana." Saya. Ditanya lagi, "Man, siapa?" Dia mengatakan, "Ana." Maka Nabi SAW mengatakan, "Ana." Ya, saya. Ya, menunjukkan ketidakridhaan beliau terhadap jawaban itu. Namun hendaknya kalau orang ditanya siapa atau memperkenalkan diri, maka sebut nama, bukan dengan mengatakan saya. Ini adab yang kelima. Kemudian adab yang keenam, adamut tatwil fi kalami bi ghairi dharurah. Hendaknya kita jangan memperpanjang pembicaraan ketika menelpon tanpa adanya darurat. Ya, terutama ini bagi para ibu-ibu, para wanita. Sebagian ibu-ibu tuh kalau sudah menelpon itu semua dibicarakan, curcol, ember, ya, baik berkaitan dengan makanan, ya, bakso yang lagi viral misalkan, ya, atau seblak yang lagi viral, minuman yang lagi viral, ya, pakaian yang paling bagus, diskon-diskon pakaian, ya, dan juga perhiasan, ya, sehingga berbicara melebihi kebutuhannya. Ya, bahkan sebagian orang itu nelpon sampai 1 jam, 2 jam, subhanallah, sampai pegal tangannya. Maka ini tidak layak dilakukan. Wa kullu hadza lagwun la yufid wa la yanbaghi. Ya, hal seperti ini semuanya tidak bermanfaat dan tidak selayaknya dilakukan. Ya, bahkan hal ini terkadang memberatkan orang yang menerima telepon karena dia tidak enak untuk memotong pembicaraan, maka dia dengarkan terus. Padahal dia sebenarnya tidak nyaman dengan hal itu. Kemudian beliau membawakan ayat mengenai larangan untuk berbuat tabdzir, mubadzir. Allah berfirman di surat Al-Isra ayat yang ke-37, "Wala tubadzir tabdzira." Ya, 36 sampai 37. "Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin." Jangan engkau menyia-nyiakan hartamu, jangan engkau melakukan perbuatan tabdzir. Sesungguhnya orang yang suka melakukan tabdzir itu dia adalah saudaranya syaitan. Ya, maka di antara bentuk tabdzir juga menurut saya yaitu tabdzir ketika berbicara. Nah, sebagian wanita ada yang mengatakan, ya saya itu bukan yang nelpon, tapi teman saya yang menelpon saya. Ya, jadi sebenarnya saya ini tidak rugi apa-apa. Ya, karena saya hanya menerima telepon. Berbeda kalau menelpon, ya saya mengeluarkan pulsa, ya oke lah dikatakan sebagai mubadzir. Tapi kan saya menerima telepon. Ya, maka jawabannya sesungguhnya wanita ketika dia membiarkan saudarinya menelpon dengan pembicaraan yang panjang yang tidak ada manfaatnya berlebih-lebihan, maka sejatinya dia sedang menolong saudarinya untuk melakukan penyanyian harta. Ya, kalau seandainya enggak, sekarang kan pakai internet, teleponnya WhatsApp gratis. Jadi itu hanya masuk kuota saja. Minimalnya mubazir waktu. Ya, minimalnya mubazir waktu. Ya, kita menyanyikan waktu kita yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Kemudian adab yang ketujuh, kata Syekh di sini, ada musyughlil hawatifil 'amah li fataratin tawilah li ghairi dharurah. Ya, hendaknya kita tidak menggunakan telepon umum dengan waktu yang lama tanpa ada kebutuhan yang darurat. Ya, ini terutama ketika kita pakai wartel misalkan ya. Namun sekarang mungkin sudah jarang digunakan, ya. Atau telepon koin apalagi, ya. Sementara di belakang kita lihat antrian sudah
panjang. Maka kalau kita menggunakan telepon umum, maka jangan terlalu lama. Ya. Kemudian adab yang kedelapan, an yakunal muttasilu huwallazi yunhil mukalamah. Hendaknya orang yang menelpon, dia pula lah yang menyelesaikan pembicaraan. Ya. Kenapa? Ya, ini pun sama ya dianalogikan dengan orang yang berkunjung. Ya, hendaknya dia takar. Oh, ini pembicaraan sudah selesai. Hendaknya dia menyelesaikan pembicaraannya. Ya. Jadi jangan nunggu diselesaikan oleh orang yang ditelepon. Sebagaimana orang yang berkunjung ke rumah orang lain, nggak enak kalau diusir. Ya silahkan Anda pulang kan nggak enak. Maka kita yang bertamu harus menyadari bahwa tujuan pembicaraan kita sudah selesai, maka kita yang harus meminta izin terlebih dahulu untuk ya pulang. Demikian juga ketika menelpon, maka kita yang lebih dahulu mengatakan ya untuk menyelesaikan pembicaraan. Ini adab yang ke-8. Adab yang ke-9, wad'u sama'ah birifqin inda inha'il mukalamah. Ya. Letakkan telepon atau handphone dengan lembut ketika pembicaraan sudah selesai. Kenapa? Karena bisa jadi pembicaraan di sana belum putus. Ya, dia belum matikan. Kalau diletakkan dengan keras, ini akan menyakiti telinga saudara kita. Belum lagi kalau diletakkan dengan keras, itu akan merusak perangkat telepon kita. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan, innasyaitana yanzaghu bainahum." Katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaknya mereka mengucapkan dengan ucapan yang terbaik. Sesungguhnya syaitan itu sangat senang untuk mencerai-berai persaudaraan kalian, atau persaudaraan mereka. Ya, maka kalau dilakukan dengan keras seperti itu malah khawatir menjadi sebab permusuhan kita dengan saudara kita. Ini 9 adab berkaitan dengan adab bagi orang yang menelpon. Adapun dari sisi yang ditelepon, ya, beliau menyampaikan beberapa adab. Yang pertama, ada mutarkil hatif yarinnu duna ijabatin. Jangan biarkan telepon berdering tanpa jawaban. Sebagian orang ditelepon dibiarin aja. Subhanallah. Ya. Maka kalau ada orang yang menelpon kita, kita jawab saja. Kalau seandainya kita memang sedang tidak bisa menjawab ketika itu, kita sampaikan uzur kita. Ya, sama lah ketika ada orang yang mengetuk pintu rumah kita, ya, jangan sampai kita diam saja, sengaja dia mengetuk pintu dengan waktu yang lama. Ya, demikian juga ketika ada orang yang menelpon kita, maka jangan dibiarkan dia menelpon terlalu lama tanpa jawaban. Kemudian yang kedua, adamu ijabatin nisa'i 'alal hatifi illa li darurah. Ya, hendaknya laki-laki tidak menjawab telepon wanita kecuali kalau ada kebutuhan darurat. Ya. Maka sikap yang benar, laki-laki tidak menjawab telepon perempuan. Berikan telepon itu kepada istrinya, kepada saudarinya, kepada ibunya. Demikian juga laki-laki jangan menjawab telepon perempuan. Ini hukum asalnya. Ya. Adapun misalkan ketika ada orang yang menelpon dia laki-laki, diangkatnya sama ibu-ibu misalkan, padahal anak lakinya ada, suaminya ada, maka ini menyelisihi hal yang afdol, kata Syekh. Walaysa sabab anna sautal mar'ah aurah. Dan bukan berarti suara wanita itu aurat, bukan. Wa innamal 'illatu fi dzalika annahu qad intashara fi zamanina man yattasiluna 'alal buyut. Namun sebabnya, karena ada sebagian orang yang suka nelponin ke rumah-rumah atau dia telepon secara acak. Kalau dia mendengar suara wanita, dia akan merayu wanita tersebut. Ya. Dan ini mafsadatnya tentu sangat jelas. Oleh karenanya, laki-laki tidaklah menerima telepon kecuali dari laki-laki, demikian juga perempuan tidak menerima telepon kecuali dari perempuan, kecuali dalam kondisi darurat. Misalkan mudir pondok yang di sana pengajarnya perempuan semua,
dia butuh untuk melihat kondisi santri misalkan, untuk melihat kondisi kesehatannya karena orang tuanya menelpon, otomatis dia harus menghubungi musyrifah atau pembimbingnya, wali kelasnya, namun tentu dengan pembicaraan sesuai dengan kebutuhannya tanpa melakukan pembicaraan di luar kebutuhan, demikian juga tanpa eh, bercanda, ya, ketawa ketiwi, maka ini tentu harus dihindari. Ya, jangan sampai melakukan hal itu. Kemudian adab yang ketiga, adamu ijabatil mar'ati 'alal hatifi wa hiya mustayqadhatun lituwiha. Hendaknya seorang wanita tidak mengangkat telepon kalau seandainya dia baru bangun tidur. Kenapa? Karena hal itu akan menyebabkan suaranya menjadi manja. Ya, wanita baru bangun tidur langsung mengangkat telepon, maka ini terlarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab, "Fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." Ya, hendaknya wanita itu tidak melemahkan suaranya sehingga orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit itu menyimpang. Ya, maka wanita kalau baru bangun tidur jangan langsung mengangkat telepon karena hal itu akan menyebabkan suaranya terdengar manja. Kemudian adab yang keempat, ada mutarkis sigari yarudduna 'alal hatif. Ya, jangan biarkan anak-anak kita yang mengangkat telepon, terutama anak yang masih di bawah usia tamyiz, di bawah usia 7 tahun. Misalkan ada telepon kita berikan ke anak ini, kamu jawab nih. Jangan. Ya. Kecuali kalau memang anak kita sudah mulai bisa menjawab dengan baik, usianya sudah 7 tahun ke atas, usia SD misalkan, maka itu tidak masalah. Ya. Kemudian adab yang kelima, al-ijabatu 'alal hatif bi kalimati man. Ya, ketika orang sudah menjawab telepon, ya, misalkan pihak yang menelpon mengucapkan assalamualaikum, kemudian dijawab waalaikumsalam warahmatullah, maka boleh bagi dia untuk menanyakan siapa, man, siapa, ya, siapa nih, itu boleh. Sebagaimana kalau ada orang yang mengetuk pintu rumah kita tidak tahu siapa, kita tanyakan siapa nih, boleh, ya. Dan ini dalilnya telah kita sebutkan tadi berkaitan dengan ya pihak yang menelpon. Ini 5 adab berkaitan dengan orang yang menerima telepon. Kemudian pembahasan terakhir yaitu berkaitan dengan adab menelpon secara umum. Ya, beliau akan menyebutkan beberapa adab. Yang pertama, ijtinabul hawatif dzat al-ajras al-musiqiyah. Hindari nada dering telepon yang ada unsur musiknya. Hindari nada dering telepon yang ada unsur musiknya. Wa dzalika li anna ba'dal hawatif yakunu laha ajras dzata alhanin musiqiyah. Ya, karena memang kita ketahui bahwasanya ada sebagian handphone atau mungkin hampir semua handphone itu nada deringnya adalah musik kalau tidak kita atur. Fala yanbaghi lil muslimi an yaqtani mithla hadhil hawatif. Maka seorang muslim hendaknya tidak melakukan itu. Wa dzalika li hurmati sama'il ma'azif wal musiqa. Karena memang mendengarkan musik itu hukumnya haram. Ya. Bal alaihi ikhtiyarul hatif alladhi yutlaq ranninan mu'tadan wa laysa alhanan musiqiyyan. Namun hendaknya kita memilih nada dering yang biasa saja, yang bukan bagian daripada musik. Ya, misalkan nada burung, ya, atau misalkan suara air mengalir, atau ayam berkokok, atau nada dering biasa, ya, kring, gitu. Maka itu tidak masalah. Ya. وكذلك ينبغي اجتناب نظام الهاتف الذي يقدم ألحانا موسيقية عند الانتظار على الخط. Ya, demikian juga hendaknya kita jangan memesan atau berlangganan nada dering ketika orang lain menelpon kita. Ya, biasanya orang nelpon itu kan bunyinya tut tut tut. Ini dia beli nada dering. Ya, dengan nada dering musik.
Maka ini kata Syekh juga terlarang. Ya. Maka kalau mau misalkan ada sekarang sebagian hadirin itu nasihat. Nasihat Ustadz Syafiq misalkan. Atau nasihat Ustadz siapa gitu ya. Yang dikenal baik ilmuannya, maka ini tidak masalah. Ya. Atau misalkan ketika ada orang yang menelpon kita, sambil menunggu dia akan mendengar lantunan ayat Quran, tidak masalah. Atau hadis Nabi yang diucapkan secara biasa, maka ini pun tidak masalah. Kemudian adab yang kedua, isti'maluhu fi ta'atillah. Ya, hendaknya handphone ini digunakan dalam rangka taat kepada Allah. Ya, handphone sama seperti alat-alat yang lain, tergantung bagaimana penggunaannya. Bahkan banyak hal yang bisa kita lakukan dengan handphone ini, seperti menyebar kebaikan, ya, demikian juga menasihati saudara kita. Maka handphone kalau digunakan dengan baik, dia akan sangat bermanfaat. Sebaliknya, handphone kalau seandainya digunakan untuk hal yang buruk, itu keburukannya luar biasa. Zaman dulu, orang masih kepikiran ngintip. Ya, ada pengantin baru, dia intip. Rumahnya yang terbuat dari kayu dibolongin. Sekarang sudah nggak ada lagi orang ngintip. Kenapa? Karena semuanya sudah terbuka melalui handphone. Ya, maka handphone kalau kita tidak jaga diri kita akan membinasakan kita. Kemudian adab yang ketiga, ada musti'amalil hati fi ma'siyatillah. Jangan gunakan handphone untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, di antara bentuk-bentuknya yaitu seperti mencela manusia, menggibahi manusia, ya. Demikian juga untuk merayu para perempuan, yang ngajak pacaran. Ini semuanya merupakan tindakan pelanggaran berkaitan dengan handphone. Apalagi sekarang sudah ada video call, subhanallah. Ini sangat berbahaya sekali kalau tidak digunakan dengan baik. Ya. Kemudian adab yang keempat, adamul luju' lil ghishi wal khida'i inda isti'malil hatif. Ya, hendaknya orang yang menggunakan telepon jangan sampai menipu orang lain. Ya, misalkan seperti apa? Ya, seperti ada orang yang nelpon berjam-jam tapi nggak bayar. Dia pakai kode. Ya, sehingga merugikan perusahaan orang yang ya, kita gunakan fasilitas teleponnya. Ya. Maka kalau dengan cara-cara yang menipu seperti itu, maka ini tidak boleh. Namun jika seandainya perusahaan provider itu memberikan bonus, memberikan diskon, memberikan telepon gratis untuk dimanfaatkan, silahkan saja. Ya. Namun seandainya ini dia bisa menelpon gratis lama dengan cara cheat, misalkan kode tertentu, maka ini terlarang. Kemudian adab yang kelima, ada mutarkil hati fi mutawanawal aidis sighar. Yaitu jangan biarkan handphone itu digunakan oleh anak-anak kecil yang belum mumayyiz. Wadzalika li'anna ba'dhan nas qad yatrukul hatif qariban min aidis sighar. Ya, hal ini sebagian orang meninggalkan handphonenya di dekat anak-anak kecil. Faya'batsuna bih, sehingga handphone itu dijadikan permainan oleh dia. Wa qad yarfa'una as-sama'a li fataratin tawilah. Ya, bisa jadi dia mengangkat telepon orang lain dengan waktu yang lama, atau dia menelpon ke orang lain dengan waktu yang lama. Ya, sehingga ini akan menjadikan ya handphone ya, saudaranya terganggu, atau seandainya dia menggunakan pulsa, maka pulsanya akan banyak terkuras. Ya. Maka ini hendaknya kita perhatikan. Jangan dibiarkan anak-anak kita bermain handphone ya tanpa pengawasan kita. Kemudian adab yang keenam, alla tata'ammad al-mar'atu tarqiq sautiha fil hatif. Ya, hendaknya wanita jangan menyengajakan untuk merendahkan suaranya, melembut-lembutkan suaranya ketika menerima telepon. Wadzalika li'anna katsiran minan nisa tata'ammad 'inda kalamiha fil hatif. Karena hal ini terbukti sebagian orang melembut-lembutkan suaranya ketika mengangkat telepon, terutama wanita. Ya. Dan hal ini tentu akan menjadi fitnah bagi para
laki-laki yang menelpon. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqdha'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad." Ya, hendaknya para wanita tidak merendahkan suaranya sehingga orang-orang yang hatinya berpenyakit menjadi tambah menyimpang. Maka wanita jika mengangkat telepon atau jika dia menelpon, maka suaranya dibiasakan, ditegaskan saja. Jangan dilembut-lembutkan. Kemudian adab yang ketujuh, adamul kalami fi umurin khassatin jiddan fil hatif. Ya, jangan bicarakan sesuatu yang sifatnya sangat pribadi berkaitan dengan lawan bicara kita. فإن بعض الناس قد يتكلم مع الطرف الآخر عبر الهاتف في أمور خاصة جدا كما قد يحدث بين زوجين أو نحو ذلك. Sebagian orang ketika nelpon dengan saudaranya itu menanyakan hal-hal yang tidak sepatutnya untuk ditanyakan. Ya, misalkan ada orang yang baru nikah, jadi telepon sama dia, gimana udah belum? Subhanallah. Ya. وقد تتشابك الخطوط الهاتفية وتتداخل فيفاجأ أحد الأشخاص بحديث خاص جدا أو بكلام مكشوف بين رجل وامرأة. Bahkan sebagian orang melakukan sadap telepon sehingga dia bisa mendengar pembicaraan yang sejatinya itu merupakan pembicaraan yang sangat rahasia atau pembicaraan yang sejatinya itu hanya ya antara suami dan istrinya saja. Misalkan ada suami yang LDR-an dengan istrinya. Dia nelpon mesra gitu ya. Namun dia sadap, maka ini terlarang. Ya. Kemudian adab yang kedelapan, ada musti'amalil hatif bisyaklin yu'arridul akharin lid-darar. Jangan pergunakan handphone yang menyebabkan orang lain merasa dirugikan. Wa hadza aktsar ma yakunu 'inda man yasta'miluna al-hatif al-mahmula li ghairi darurah asna qiyadatis sayar. Dan ini terutama banyak terjadi ketika ada orang yang nyetir sambil nelpon. Ada orang yang nyetir sambil main WA. Ini akan membahayakan orang lain. Ya, bahkan sebagian orang ya kehilangan sebagian anggota tubuhnya disebabkan saudaranya yang memakai handphone ketika melakukan atau mengendari mobil atau yang semisalnya. Ya, maka ini hendaknya dihindari. Ya, demikian juga ini ya kalau seandainya berbahaya juga misalkan ketika dia di pom bensin, dia nelpon, ini sangat bahaya. Bisa menyebabkan kebakaran. Kemudian adab yang kesembilan, ada muraf'i sauti jiddan asna al-kalam al-hatifi. Ya, terlalu mengangkat suara ketika menelpon. Ya, sehingga orang itu mengira dia lagi marah-marah. Maka ini pun terlarang. Allah berfirman di surat Luqman, "Waghdud min sautik", rendahkan suaramu. Ya, kemudian adab yang ke-10 ya, yaitu ighlaqul hatifil mahmul 'inda dukhulil masjid. Ya. Kalau kita mau masuk masjid, nonaktifkan handphone atau minimalnya di-silent-kan saja. Wadzalika hatta la yarinnal hatif asna tawajudi syakhsi fil masjid. Ya, tujuannya supaya jangan sampai ketika dia di dalam masjid berdering atau ketika dia sholat mengganggu orang yang sedang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga khusyuknya hilang. Ya. Kemudian yang ke-11 ada musti'malil hatif syakhsi tafakhuran. Jangan gunakan handphone pribadi untuk menyombongkan diri. Ya. Dia katakan ini handphone gak ada lagi yang punya nih kecuali saya sedunia. Ya, kemudian dia menyombongkan diri. Atau ini handphone jarang cuma ada 10, produksinya cuma 10. Saya salah satunya. Dalam rangka menyombongkan diri. Ya. Ingat Nabi SAW pernah mengatakan, "Bainama rajulun yamshi fi bardaini id a'jabathu nafsuh, fa khasafallahu bihil ard." Ketika ada orang yang berjalan, kemudian dia terpukau dengan jubahnya sendiri, dia menyombongkan dirinya, maka Allah benamkan dia ke dalam bumi. Fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Maka dia akan terus diazab di dalam bumi itu sampai hari kiamat. Kemudian adab yang ke-12, ada musti'mali kalimati alo. Ini pendapat beliau ya. Jangan pergunakan alo.
halo, ya. Dan ya kata beliau karena ini lafaz yang berasal dari ajam, non Arab. Tapi sejatinya seorang muslim hendaknya dahulukan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Ya. Namun ya sejatinya ini pandangan beliau saja. Kalau seandainya kita dahulukan assalamualaikum kemudian halo, halo, insya Allah ini tidak masalah. Kemudian adab yang ke-13, iltizamu syar'i indal hajati liwad'i risalatin musajjalah. Ya, ketika kita mengirim pesan suara, maka pastikan kita ya memperhatikan adab syar'i berkaitan dengan hal itu. Ya, misalkan kita ucapkan salam terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, ana fulan, dan seterusnya. Ya, samalah adab-adab yang telah kita sebutkan tadi, ini pun bisa dipraktekkan ketika dia mengirimkan pesan suara. Kemudian adab yang ke-14, ta'limus shighar isti'mal al-hatif 'indal hajah. Hendaknya kita ajarkan anak-anak kita bagaimana cara menggunakan handphone yang baik. Ya. Kaifa yasta'miluna al-hatif lil umuri dharuriyah kal ittisal bisyurtah. Misalkan kamu kalau menelpon polisi ini pencetnya nomornya, kalau nanti ada kebakaran ini kita ajarkan. Itu terutama ketika kita memang sangat butuh. Kemudian adab yang terakhir, ada mutasammu' li hadisil akharin. Jangan kita suka menguping pembicaraan orang lain. Ya, dan ini sebagian aplikasi bisa seperti itu ya. Jadi menyadap pembicaraan orang lain. Kayak ini tidak boleh. Ya, misalkan apa? Dengan adanya WhatsApp web, orang bisa tahu pembicaraan dia itu apa saja dan seterusnya, apa saja yang dikirim. Ini kalau tidak ada kebutuhan, tidak ada ya hubungannya, maka tidak boleh. Kecuali kalau memang ada hal yang ganjil, yang perlu diperiksa, ya misalkan suami istri, istri suami, yang itu merupakan ada tanda-tanda sebelumnya, maka boleh. Ya, atau bapak ke anak, maka kalau seandainya ada tanda-tanda yang nggak benar, maka bapak bisa melakukan pemeriksaan kepada handphone anaknya. Ya, adapun orang lain, maka ini tidak boleh. Ya, wallahu alam, mungkin ini saja yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.